الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kajian kita malam ini pada akhir ayat berkaitan dengan kaum munafikin. Dalam beberapa pertemuan telah kita bicarakan berkaitan dengan mereka kaum munafikin. Dari mulai sifat-sifat yang mereka miliki terhadap dan perbuatan-perbuatan keji mereka terhadap Islam. Sampai pertemuan kita yang terakhir kemarin ketika kita membicarakan bagaimana Allah memberikan perumpamaan kaum munafikin. Pertemuan yang lalu Allah sebutkan mereka itu bagaikan orang yang menyalakan api. Kemudian mereka ketika mendapat cahaya dari api itu, baru mereka memperoleh cahaya itu, oleh Allah dihilangkan cahaya itu. Dan akhirnya mereka hidup dalam kegelapan, tidak nampak sesuatu. Allah menisbatkan yang mereka miliki itu adalah narun. Mereka ketika ingin ambil api, ketika mereka ingin memperoleh cahaya, Allah gunakan bahwa mereka itu mengambil cahaya dari api. Api yang masih penuh dengan debu. Api yang masih membakar. Mereka itu apabila memperoleh cahaya, mereka memperolehnya dari api. Sementara Allah kalau mensifati kaum mukminin memperoleh cahaya bukan dari cahaya api, tapi murni dari cahaya itu sendiri, binurihim. Kedua, memang yang ada di hati kaum munafikin sebenarnya ada api yang sedang membakar mereka. Karena itu kehidupan orang munafikin selalunya sengsara, selalunya panas. Kalau kita bayangkan, mereka cuman apabila kaum muslimin memperoleh kemenangan, mereka merindukan hal itu agar memperoleh kemanfaatan di balik kemenangan itu. Apabila kaum mukminin memperoleh kekalahan, mereka justru merasakan inilah
balasan karena mereka meninggalkan agama yang sebenarnya. Itu anggapan kaum munafikin. Atau orang munafikin ini apabila kaum muslimin memperoleh kebenaran, memperoleh kebaikan, kemenangan, tasuhum. Intusibkum hasanatun tasuhum. Kalau kaum muslimin memperoleh kejayaan, kemenangan, hati mereka tidak senang, panas. Dan itulah kaum munafikin. Kalau menimpa kejelekan kaum mukminin, mereka baru gembira dengan keadaan itu. Kemarin Allah sebutkan ketika mereka mengambil percikan cahaya dari api yang mereka nyalakan, baru mereka memperoleh zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Sebentar lagi contoh kedua pun tidak lepas dari kalimat dhulumat atau adlama. Dan sebenarnya memang yang ada di hati kaum munafikin adalah kegelapan demi kegelapan. Karena cahaya yang ada di hati itu adalah cahaya iman. Sementara hati mereka belum terisi oleh iman, maka pasti cahaya itu tidak pernah ada di hati mereka. Karena Allah mensifati ayat-ayat sebelumnya, mereka itu kalau mengungkapkan bahwa mereka beriman, ungkapan mereka hanya fi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Itu ungkapan cuma di lidah mereka, hati mereka tidak terisi oleh iman. Hati yang tidak terisi oleh iman, yang ada pasti akan ada kegelapan. Demi bermacam-macam kegelapan yang ada di situ. Dengki, hasud, ragu, pengecut, semuanya ada di hati kaum munafikin. Karena itu mereka enggak pernah lepas dari kegelapan demi kegelapan. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Begitulah ketentuan Allah. Yang Allah kalau enggak memberikan cahaya pada seseorang, maka dari mana ia akan memperoleh cahaya? Karena sumber cahaya hanya milik Allah, Allahu, dan dari Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Karena itu kemudian Allah mensifati mereka dalam contoh pertama terakhir. Mereka itu summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Malam ini kita masuk pada contoh kedua, dan ini akhir kajian terhadap kaum munafikin dalam awal-awal ayat surat Baqarah ini. Nanti kita akan kembali kepada munafikin lagi pada ayat-ayat tertentu. Au kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut wallahu muhitun bil kafirin. Bagaikan orang yang dalam perjalanan di tempat padang pasir yang gersang, tidak ada pohon-pohonan untuk berteduh, dalam saat waktu malam yang gelap, waktu mendung yang langit nampak gelap, kegelapan malam, kegelapan mendung, di saat yang sama hujan deras. Karena bahasa Arab sayyib itu hujan, matarul ghazir, hujan yang deras. Dalam keadaan kita bisa bayangkan, kita bisa membayangkan, dan memang contoh-contoh dalam Al-Quran itu perlu kita bayangkan agar kita lebih memahami. Kita bisa bayangkan mereka adalah kelompok orang dalam perjalanan di malam hari di padang pasir, tidak ada pohon-pohonan untuk berteduh, gelapnya malam, dan saat itu mendung sehingga gelap. Waktu yang sama hujan deras, dengan hujan itu tambah menjadi gelap. Ini namanya zulumat, waktu hujan dan penuh dengan kegelapan. Wara'dun, ada petir. Wabarq, ada kilat. Gelap gulita, hujan deras, ada petir, ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Mereka meletakkan tangan mereka, Allah enggak menggunakan tangan satu, seluruh jari-jari mereka
Entah ini sebagai dalam arti untuk menguatkan mereka memasukkan betul memaksakan, atau menampakkan kebodohan mereka, kebingungan dalam ketakutan yang semestinya cukup tangan satu mereka masukkan semuanya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadharul maut. Dalam keadaan gelap semacam itu, gelapnya malam, gelapnya awan, gelapnya hujan dan petir kilat, mereka meletakkan takut kalau kena sawa'iq, halilintar yang ada. Sa'iqah itu ialah di musim hujan ketika ada petir, dan biasanya sa'iqah halilintar itu membawa satu seperti api, bisa membakar seperti listrik mungkin. Minas sawa'iq, kenapa? Hadharul maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Kalau ada kilat, mereka itu ketakutan, seakan-akan kilat itu akan mencabut pandangan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fi. Ketakutan, setiap ada kilat mereka juga ketakut, mereka mengambil cahaya sepintas kilat ini, mereka jalan. Tapi kalau kilatnya hilang, mereka berhenti lagi di tempat. Jadi kullama adha'a lahum masyaw fi. Setiap kilat itu memberikan sinar sedikit, mereka berjalan. Wa idza adlama, kembali gelap. Wa idza adlama alaihim qamu. Qamu di sini artinya berhenti, karena ada kalimat sebelumnya masyaw, berjalan, berhenti di tempat. Padahal petir itu biasanya mencari tempat yang tinggi, sementara mereka di padang pasir tidak ada sesuatu yang mereka berlindung. Yang nampak lebih tinggi naik cuman adalah badan mereka saat itu. Karena itu mereka sangat takut keadaannya. Hadharul maut. Kullama adha'a lahum masyaw fi wa idza adlama alaihim qamu. Jadi mereka bagaikan orang yang di dalam sahara, dalam malam, dalam waktu langit gelap gulita, waktu hujan yang deras, mereka hujan itu ada petir, ada kilat, as-sa'iqah, halilintar, semuanya mereka ketakutan. Mereka bisa jalan apabila ada kilat, dan mereka berhenti apabila kilat itu tidak ada. Ini gambaran apa di balik contoh ini. Jadi kalau kita sudah bisa membayangkan contoh ini, Sayyid Qutb sering mengomentari dalam buku beliau At-Taswir Al-Fanni fil Quran, bagaimana cara memberikan satu gambaran yang indah dalam semua contoh-contoh dalam Al-Quran. Seakan-akan kita itu melihat seperti tergambar di depan kita, baru kita bisa membayangkan, dan baru kita akan memahami semua contoh itu. Seperti minggu yang lalu saya sampaikan firman Allah, wa tilkal amsal nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Sampai Sayyid Qutb dalam mukaddimah buku itu berkata, dulu aku masih kecil, ketika aku membaca Quran, Allah mencontohkan orang yang menyembah Allah, wa minan nasi man ya'budullah ala harf, menyembah Allah dengan iman yang sangat sedikit, ala harf, di ujung, harf itu ujung. Kata beliau, aku bayangkan orang sedang sholat di tepi jurang, sekali-kali dia mau jatuh ke kanan, hampir ia jatuh. Itu bayangan masa kecil dia. Tapi sebenarnya Al-Quran ketika membuat contoh, perlu kita bayangkan terlebih dahulu. Karena itu bayangan kedua, contoh kedua orang munafik hari ini ialah orang yang berjalan di padang pasir yang gelap gulita, tidak ada tempat berteduh, kemudian hujan begitu deras, petir, kilat, halilintar menakutkan. Mereka semua ketakutan dengan kena sa'iqah petir tadi, karena mereka takut mati. Setiap kilat itu ada sedikit, mereka lewat. Setiap kilat itu tidak ada cahaya, itu padam, mereka berhenti karena ketakutan. Ini contoh mereka. Apa sebenarnya contoh hujan ini? Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa hujan itu adalah penuh dengan manfaat. Hujan membawa manfaat bagi manusia. Orang menantikan hujan. Sebenarnya Islam yang dibawa oleh Sayyidul Wujud, yang ditawarkan kepada mereka orang-orang munafikin ini adalah contoh sesuatu yang membawa kehidupan bagi mereka.
bagaikan hujan, bumi-bumi yang gersang ketika hujan turun. Allah gambarkan ihtazzat warabat, berkembang, wa ambatat min kulli zawjin bahij. Allah gambarkan bumi yang gersang itu kalau diturunkan hujan, terus bumi itu menjadi segar, bergerak. Setiap ditanamkan sesuatu, ambatat, akan mengeluarkan. Atau kita menyebutkan firman Allah, was-sama'i dzatir raj wal ardi dzatis sada. Langit yang menurunkan hujan, bumi yang menggerak. Sebelum saya teruskan, sebenarnya harus lewat saja saya. Cuman kalau dalam Al-Quran ada Allah menyebutkan hujan dari sama, minas sama, jangan kita bayangkan sama itu langit ini, karena proses hujan bukan dari langit. Proses hujan adalah seperti yang kita pahami, bagaimana dari Bukharul Ard kembali ke apa, daripada diambil dari pelangit, laut, kemudian menjadi awan semuanya. Tetapi bahasa Arab sama itu ialah begini, as-sama'u dalam bahasa Arab itu kullu ma alaka wa adallaka fahuwa sama'. Setiap yang di atasmu dan yang mengayomi kamu, itu namanya sama dalam bahasa Arab. Maka sama bukan semua artinya langit, sehingga kita enggak mengatakan hujan turun dari langit. Tapi hujan dari langit artinya apa? Dari atas. Dan begitu memang hujan, walaupun proses hujan berlain. Was-sama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sada. Karena itu Al-Quran mengatakan was-sama dzatir raja, langit yang memiliki raja. Hujan di sini artinya raja. Kenapa hujan disebut oleh Allah raja'ah? Karena prosesnya tadinya dari laut ke bawah, dibawa ke atas, dikembalikan ke bawah, raja'ah. Was-sama'i dzatir raja wal ardi dzatis sada. Allah ingin menggambarkan bahwa Islam dan yang dibawa oleh Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi itu adalah sesuatu yang membawa kehidupan, seperti hujan selalu membawa kehidupan di bumi ini dengan penuh manfaat. Itu pernah sering kita ulang-ulangi bahwa syariat yang dibawa oleh Sayyidul Wujud semuanya mengajak kepada kehidupan. Buka Al-Anfal ayat 24, kita akan menemukan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Orang-orang yang beriman, sahutilah Allah dan Rasulnya kalau mengajak kalian untuk kehidupan kalian. Ini syariat semuanya. Allah gambarkan au kasayyibin minas sama. Allah gambarkan sayyib di sini bagaikan hujan. Bagaikan hujan ini bagaikan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Al-Qur'an yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus az-zulumat yang dimaksud di sini ialah semestinya hujan ini membawa berkah keuntungan, tetapi membawa bencana, bahkan menjadi gelap gulita yang dibawa oleh Rasulullah, karena orang munafik ini tidak menerima. Mereka menerima cuma di lidah mereka, sementara hati mereka menolak yang dibawa Rasulullah. Karena itu hati mereka zulumat, penuh dengan kegelapan. Mereka menyembunyikan kekufuran mereka, karena itu kemudian mereka, sementara ra'dun, petir dan semua ini tergolong dari apa yang ada dalam Al-Quran atau yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dalam apa? Dalam larangan demi larangan, perintah yang membuat mereka sulit mengerjakannya. Ini bagi mereka petir semuanya, nggak mampu mereka menerima apa yang dibawa Rasulullah. Karena dalam Islam ada larangan demi larangan, mereka tidak mau dilarang hal itu. Bahkan ada dalam Islam perintah yang merasa sulit dilaksanakan, tidak senang orang melaksanakan. Satu contoh, Al-Quran adalah sering membawa kita menjelaskan hakikat sesuatu, walaupun orang bisa mengingkari, tetapi Allah maha mengetahui jiwa manusia. Seperti Allah menyebutkan, aku wajibkan untuk kalian jihad, dan aku tahu jihad itu berat untuk kalian. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, berat, gak enak diterima. Ra'd,
bagaikan beberapa perintah-perintah Allah yang dalam situ Allah mewajibkan jihad, harus berani mengorbankan apa yang mereka miliki demi menegakkan kalimatullah, harus berani meninggalkan dunia ini untuk kepentingan akhirat. Sementara hal-hal semacam ini petir bagi mereka, mereka nggak mau menerimanya. Mereka lebih menguntungkan dunia yang sekarang daripada janji Rasulullah berkaitan akhirat. Zulumat, ra'dun, barqun. Ada juga barqun. Di sini artinya yang dimaksud oleh barq ialah mereka ketika menjadi orang munafik, ingin memasukkan mereka dalam grup kaum mukminin walaupun hanya dengan lidah, ini sebenarnya ada percikan rahmat yang ada pada mereka. Dalam arti ketika mereka menyebutkan diri mereka muslim walaupun sebagai munafik, nyatanya mereka mendapatkan keselamatan dari umat muslimin dan umat Islam dari Rasulullah. Enggak diperangi mereka, diselamatkan jiwa dan harta mereka, tidak boleh diperangi mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ketika ada beberapa orang berkata, kita bunuh ini saja ketua munafikin ya Rasulullah. Ketika dia Ubay bin Salul mengejek Rasulullah untuk berkata, nanti kalau kembali ke Madinah dia akan tahu siapa yang mulia, siapa yang terhina. La in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Yang dimaksud al-a'azzu diri dia, al-adzal sayyidul wujud sallallahu alaihi wa alihi. Ketika orang menawarkan, Rasulullah kita bunuh saja, kata Rasulullah, jangan sampai orang di luar kita mengatakan Muhammad membunuh kawan-kawannya sendiri. Ada barkon yang mereka miliki sedikit, mereka bisa selamat, tapi dalam masa-masa tertentu. Keselamatan yang mereka peroleh ketika mereka menjadi orang munafik ada. Apa arti ada itu? Mereka nggak diperangi. Mereka memperoleh apa yang diperoleh oleh kaum muslimin lainnya, tetapi yang mereka peroleh itu nggak berarti sedikit. Bagaikan kalau hujan itu ada kilat sedikit. Itulah kalau ketika kilat itu ada menerangi, mereka jalan sebentar saja. Ketika kilat itu habis, mereka berhenti. Mereka mendapatkan sesuatu, tetapi nggak berarti dibanding mukmin yang sejati, yang memang benar-benar beriman dari hatinya penuh cahaya dan memperoleh kehidupan dari Islam, melaksanakan semua perintah Islam bukan dengan terpaksa tapi senang, dan memperoleh kebahagiaan di dunia yang sedikit dan kebahagiaan akhirat yang begitu banyak menanti mereka. Sementara untuk munafikin cuman barqun, sementara di sini. Kemudian minas sawa'iqi, mereka wara'dun wabarqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Tetapi tetap mereka walaupun memperoleh sesuatu dari cahaya kilat yang sedikit itu, tetap mereka masih dihantui oleh rasa takut, sehingga harus meletakkan yang mereka takuti apa? Allah, ini kalimat zulumat ini, kalau kita bisa bayangkan begitu dahsyat Allah mencontohkan hati orang-orang munafik. Kapan mereka bisa tenang? Kapan orang pura-pura itu bisa tenang itu kapan? Orang ketika nggak tampil aslinya pasti tersiksa. Dalam batinnya dia tersiksa, apalagi ketika dia menampil di luar. Karena itu masih yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadzarul maut. Tetap mereka masih dalam kehidupan ketakutan. Takut. Apa yang mereka takuti? Mereka ini takut kalau mereka ini orang-orang yang khianat. Karena itu mereka takut kalau suatu saat khianat mereka terbongkar. Mereka ini tahu kalau mereka ini orang-orang berpura-pura. Mereka sangat takut kalau kepura-puraan mereka ini suatu saat terbongkar. Mereka ini selalu dihantui oleh takut. Takut apa? Takut kalau nanti Allah memberitahu Nabi Muhammad mengenai kejelekan mereka dan terbongkar. Jadi mereka ini tetap dalam keadaan hadzarul maut. Ada satu contoh dalam Al-Quran menggambarkan ketakutan mereka kalau nanti Rasul membongkar semua isi hati mereka. Walaupun Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi amat tahu apa yang ada pada mereka, tetapi mereka, coba kita dengarkan dalam surat At-Taubah, Allah menggambarkan mereka begini.
yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Orang-orang munafik takut kalau nanti ada ayat atau surat yang diturunkan kepada Rasulullah yang menceritakan mengenai isi hati mereka. Takut terus. Tunabbi'u bima fi qulubihim. Surat tersebut, ayat tersebut, wahyu tersebut memberitakan mengenai apa yang sebenarnya yang ada di hati mereka. Kata Allah, qul istahzi'u. Tetap teruslah kalian ingin mengejek. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Allah akan mengeluarkan semua apa yang kalian takutkan. Sebenarnya bukan cuma orang munafik yang hatinya penuh kebohongan, kegelapan itu yang takut. Kalau kita mau jujur, setiap orang melanggar, setiap orang berbuat dosa pasti gelisah. Pasti. Ketika Rasul ditanya, apa sih dosa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau kamu melakukan sesuatu haka fi nafsik, ada sedikit tidak enak di hatimu, wa karihta an yattali 'alaihan nas, dan kamu takut sesuatu itu diketahui orang lain. Itu namanya al-itsmu. Kalau albir, kebaikan itu apabila kamu lakukan senang, rasa hatimu enak, kata Rasulullah. Tapi sebaliknya dosa itu ialah sesuatu kalau kamu lakukan, kamu bentrok sendiri dengan hatimu dan kamu takut sesuatu itu diketahui orang lain. Orang melanggar selamanya nggak pernah tentram. Kita jangan bicara dengan Allah yang pernah kita nutupi sesuatu. Anda kalau melanggar lalu lintas, Anda nggak memiliki sesuatu yang lengkap suratnya, pasti Anda juga gelisah. Apalagi nampak ada polisi berdiri, mulai ada yang menjaga pengawasan atau yang memeriksa itu. Karena apa? Ketika kita merasa melanggar atau ada sesuatu yang kita lupakan, kita nggak laksanakan, pasti terjadi. Begitu juga orang yang berbuat dosa. Karena itu, orang yang berbuat dosa, apalagi munafik, hatinya nggak pernah tentram. Karena itu pernah kita bahas dulu. Orang yang tentram hatinya itu, gak takut, gak sedih, itu cuman orang-orang yang bersama Allah. Orang-orang yang konsekuen melaksanakan perintah Allah. Orang-orang yang benar-benar ketika melakukan apa yang diturunkan oleh Allah pada mereka, mereka laksanakan, mereka pasti akan memperoleh ketentraman dalam kehidupannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, ketentuanku, Rasul yang kuutus, kitab yang kuturunkan, dan mengikuti semua itu, faman tabi'a hudaya, janji Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Berarti yang tidak mengikuti perintah Allah, yang berpaling dari Allah, pasti akan dihampiri rasa takut dan pasti akan merasakan gelisah, sedih selamanya. Atau kita dengarkan dalam surat Thaha, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Di sana faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di sini faman tabi'a hudaya, faman ittaba'a hudaya, yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu, enggak pernah akan sesat. Terus wala yashqa, enggak pernah sengsara dalam kehidupannya. Artinya yang tidak mengikuti petunjuk Allah senantiasa akan sengsara dalam kehidupannya. Karena itu kita lihat jaminan Allah bagi mereka orang-orang yang konsekuen melaksanakan perintah Allah. Bagi mereka para aulia Allah, mereka memperoleh ketentraman dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena hati mereka penuh dengan Allah dan konsekuen melaksanakan perintah Allah, sehingga kita menemukan firman Allah, ala inna aulia Allahi
la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan kemudian hidupnya terus bareng dengan ketakwaan. Atau kita baca banyak sebenarnya ayat-ayat Quran seperti orang yang beristiqamah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, ila akhir ayat. Orang munafik penuh gelap dan takut. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadharal maut. Ini takut terus, takut kematian. Seperti tadi itu saya sebutkan, mereka selalu yahdharul munafik, takut kalau Rasulullah menurun. Jadi mereka itu kalau ketemu Rasulullah takut sebenarnya, walaupun menutup-nutupi. Ketemu kaum muslimin ingin mengejek lidah mereka, tapi hati mereka takut. Apakah enggak ada ayat lain yang baru menjelaskan mengenai kebobrokan kita? Terus mereka diliputi rasa takut. Karena itu kemudian Allah mengancam mereka dalam hal-hal semacam ini. La in lam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Dimanapun mereka berada terlaknat dan pasti akan dihabiskan. Kembali pada contoh orang-orang munafik tadi adalah contoh hujan itu Islam sebenarnya. Tetapi mereka ketika enggak mengikuti Islam, maka hujan yang sama bagi mereka itu bencana. Seperti Al-Quran. Al-Quran itu Allah sebutkan rahmah. Al-Quran itu Allah sebutkan syifa, obat. Tetapi Al-Quran yang sama Allah sebutkan untuk orang kafir adalah bencana dan khasara, kerugian yang dahsyat. Wala yazidul kafirina illa khasara. Quran yang sama. Islam bagaikan hujan, sumber kehidupan air. Tetapi kaum munafikin ketika berpaling dari itu, maka mereka tidak memperoleh semua itu. Ada yang mengatakan bahwa karena orang munafikin ini lebih mementingkan kehidupan dan kenikmatan yang sekarang di dunia ini ajilan daripada kenikmatan yang kelak di akhirat ajilan. Padahal kalau mereka memahami sebenarnya mereka pun akan hidup bahagia di dunia sebelum akhirat, tapi dibayangi oleh rasa takut karena hati yang masih ragu dengan kebenaran yang dibawa oleh Sayyidul Wujud, maka mereka menganggap yang dibawa oleh Sayyidul Wujud cuma ra'dun, cuma sa'iqah, halilintar yang menakutkan. Padahal kalau mereka hitung-hitungan yang sebenarnya yang dibawa oleh Sayyidul Wujud, yang paling mudah sampai yang paling sulit, semuanya membawa kebahagiaan dunia dan sampai akhirat. Karena itu tadi Allah mengakhiri berkaitan dengan jihad, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sudahlah, kata Allah, kalian enggak tahu, aku Allah yang Maha tahu. Maka sehendaknya, seharusnya yang tidak tahu menyerahkan kepada yang Maha tahu. Kadang-kadang pengetahuan manusia yang sangat-sangat sederhana menganggap sesuatu yang sulit ini bahaya, padahal di balik ini adalah kenikmatan. Kadang-kadang mereka menganggap sesuatu yang menyenangkan ini di sini menyenangkan, padahal di balik ini bahaya, dan sebaliknya sesuatu yang bahaya di saat di baliknya adalah kesenangan dan ketentraman. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Kalimat wallahu muhitun bil kafirin saya akhirkan, sebentar lagi saya terangkan. Kita masih teruskan contohnya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kaum muslimin semintas ini mereka ingin memperoleh juga.
mereka orang munafikin ini melihat pesatnya perkembangan Islam. Mereka ragu-ragu apa benar yang dibawa Muhammad atau tidak. Tapi melihat dengan hal-hal sesuatu, mereka juga tidak mau mengikut. Bentrok terus hatinya. Tetapi kalau mereka melihat kemajuan kaum muslimin, satu, melihat kaum muslimin menang dalam pertempurannya, kadang-kadang orang muslimin kan menang. Mendapatkan kemudian harta rampasan perang. Mereka juga ingin mendapatkan bagian itu. Kenapa kita nggak mendapatkan? Jadi mereka kadang-kadang terperanjat apa yang mereka lihat. Mereka, karena orang ketika melihat sesuatu orang itu sukses, pasti pandangan dari mata itu pasti mengilhamkan akal dia atau hati dia untuk ia mengingin memiliki sesuatu itu. Itu naluri biasa, fitrah. Orang-orang muslimin, orang-orang musyrikin juga begitu. Orang-orang munafikin ini, kalau Rasulullah memperoleh kenikmatan, kemenangan, mereka juga ingin memperoleh. Tapi kalau ada kekalahan, ada perintah-perintah yang sulit, mereka ingin jauh, nggak mau mengikuti. Seperti Allah gambarkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 168 Allah menyebutkan berkaitan dengan mereka. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Kadang-kadang kalau kaum muslimin mendapat kekalahan, mereka kan enggak mau ikut jihad. Mereka sudah mengatakan, dari dulu saya katakan janganlah, itu percuma kalian. Tapi kalau kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mereka berkata, kami pun seperti kalian. Mana harta rampas perangan? Harta yang kalian peroleh. Atau dalam ayat yang paling ringkas, intusibhum hasanatun tasuhum. Intusibhum hasanatun tasuhum. Kalau menimpa kebaikan kepada kaum muslimin, mereka benci. Sebaliknya, kalau menimpa kejelekan pada kaum muslimin, mereka gembira. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyawfi. Kalau ada sedikit keuntungan kaum muslimin, mereka berkata, kami sama-sama kalian muslim juga. Mana keuntungan itu? Wa idza azlama alaihim, tapi kalau ada kesulitan menimpa kaum muslimin, sedikit kesulitan atau perintah-perintah yang berat, mereka berhenti, tidak mau ikut bergabung dengan kaum muslimin. Mungkin pernah kita kaji bahwa Imam Husain pernah menggambarkan manusia ini, menjadikan agama ini cuman sesuatu kalau masih menguntungkan diri mereka, mereka praktekkan. Kalau sudah mereka dihadapkan dengan cobaan, mereka tinggalkan. Imam Husain menggambarkan annasu abidud dunya. Manusia ini hambanya dunia. Waddinu la'ikun fi alsinatihim. Agama itu cuma sesuatu yang di lidah mereka. Anggaplah kalau kita buat contoh yang paling enak, permen karet. Kalau masih manis kita makan, habis manisnya kita buang. Kata Imam Husain, banyak manusia ini hamba-hamba dunia. Agama ini mereka jadikan ialah objek untuk mencari keuntungan. Selagi agama ini membawa mereka memperoleh keuntungan, mereka pegang teguh agama ini. Tetapi kalau sudah mereka dihadapkan dengan cobaan, wa idza muhisu bil bala qallad dayanun. Kalau mereka dihadapkan dengan cobaan, sedikit orang yang berpegang dengan agama, kata Imam Husain. Salah satu contohnya orang munafik. Karena di awal-awal juga saya sampaikan bahwa sebenarnya Quran ini mengajari kita semuanya. Kenapa Allah rinci kaum munafikin? Untuk kita melihat pada diri kita masing-masing. Sifat-sifat ini ada atau tidak. Kalau ada, cepat-cepat kita buang. Karena ini sifat yang akan membahayakan. Kullama adha'a lahum masyawfi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu untuk menghilangkan, melenyapkan, menghabiskan pendengaran mereka atau
apa pandangan mereka, sehingga mereka enggak mendengarkan lagi ra'dun dan enggak melihat lagi barqun, enggak mendengar lagi sesuatu yang indah dan enggak melihat lagi sesuatu yang indah. Allah Maha mampu. Karena ayat sebelumnya Allah telah jelaskan, summun bukmun umyun. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau hakikat pendengaran mereka telah ditutup oleh Allah sehingga mereka menjadi tuli, hakikat pandangan mereka telah ditutup oleh Allah sehingga mereka buta, hakikat lidah mereka, mulut mereka telah Allah tutup, khatam Allah, sehingga mereka bisu. Tetapi Allah Maha mampu untuk menghilangkan walau secara fisik, sehingga mereka tidak lagi memandang, buta hakikat dan tuli hakikat. Allah Maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah akhiri sifat orang munafik ini dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Sebelum saya sampai ke ayat ini, kita kembali dulu kepada wallahu muhitun bil kafirin. Allah inilah Allah Azza wa Jal yang menguasai, mengelilingi semua orang kafir. Kalimat muhit dalam muhitun bil kafirin memiliki beberapa arti. Antara lain, muhit bil kafirin artinya Allah alimun bihim faya'lam sarairahum. Allah Maha mengetahui mengenai mereka dan Maha mengetahui apa yang di hati mereka, sehingga Allah mampu dan Allah berikan semua rahasia mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya muhit, artinya sini alim. Kedua, muhitun bil kafirin artinya Allahu qadirun alaihim. Allah Maha mampu dan mereka dalam cengkraman Allah sehingga mereka enggak pernah mampu keluar dari ketentuan Allah. Kedua, innallaha jami'uhum yaumal qiyamah. Muhit artinya Allah akan mengumpulkan mereka semua di hari kiamat. Karena ini juga perlu kita kaji sebenarnya. Ini kan ayat menceritakan orang munafik. Ini kan masih sifat-sifat contoh orang munafik. Ini kan ka'aukasayyibin minas sama. Ini masih contohnya orang munafik. Tetapi ayat ini oleh Allah enggak diakhiri wallahu muhitun bil munafikin. Tapi Allah sebutkan wallahu muhitun bil kafirin. Padahal membicarakan mengenai orang munafik. Artinya apa? Karena akhir perjalanan munafik kelak persis seperti akhir perjalanan orang kafir kelak di hari kiamat, sama yang mereka peroleh. Bahkan mereka orang munafikin lebih dahsyat karena Allah gambarkan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Coba kita baca surat An-Nisa ayat 40. Sebagai jawaban kenapa di sini Allah akhiri wallahu muhitun bil kafirin sementara Allah menceritakan orang-orang munafik. Allah berfirman begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah berkata pada mereka orang-orang munafik, sudah diberitahu pada kalian, sudah diturunkan kitab bahwa kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diejek dalam satu kelompok maka kalian jangan duduk dengan kelompok itu sampai orang-orang yang duduk di situ itu membicarakan hal yang lain. Selagi pembicaraan mereka mengejek kalam Allah, mengejek hukum Allah, mengejek ketentuan Allah, bangunlah, jangan duduk sama mereka. Terus hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara pembicaraan yang lain. Innakum idzam mithluhum, kalau kalian duduk bersama orang-orang yang mengejek agama Allah, ketentuan Allah, dan kalian tetap duduk sama mereka, innakum idzan misluhum, Allah hitung kalian seperti mereka.
Terus innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik, orang-orang kafir semuanya di jahannam. Karena itu di sini membicarakan orang munafikin tapi diakhiri wallahu muhitum bil kafirin, karena akhir perjalanan mereka sama-sama di neraka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Wallahu muhitun alimun bihim, wallahu muhitun bihim qadirun alaihim, wallahu muhitun bihim, artinya jami'uhum, dikumpulkan semua mereka kelak di hari kiamat. Atau kalimat muhit artinya muhlikuhum, Allah akan menghancurkan orang-orang kafir semuanya. Karena dalam Al-Quran ada beberapa ayat artinya muhit itu menghancurkan. Satu contoh, Allah berfirman wa uhita bisamarihi, artinya uhita bisamarihi asabahu ma ahlakahu, memperoleh apa yang membinasakan buah-buahnya. Atau kita melihat cerita Yakub, an yuhata bikum ay an tahliku bi, wallahu muhitum bil kafirin. Allah mengumpulkan semua. Karena itu kalimat muhit itu yang enggak pernah ada yang lepas, semua dalam hitungan Allah. Kalau Allah mensifati ilmunya wala yuhituna bi syai'in min ilmi, tidak ada yang mampu yang menguasai ilmu Allah. Karena asalnya ahad itu mengelilingi. Juga orang menyebutkan dalam peribahasa Arab yuhitunahu ihatatas siwari bil mi'sam, seperti kelilingnya gelang mengelilingi penggelangan tangan ini, gak bisa lepas. Wallahu muhitun bil kafir. Ini pun satu pelajaran. Bahkan Allah telah menyebutkan bahwa neraka itu telah mengelilingi orang-orang kafir sekarang di dunia sebelum di akhirat. Inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Jahannam ini sudah mengelilingi mereka. Mereka masih di dunia, tapi sudah dikelilingi oleh jahannam, karena kehidupan mereka sebenarnya sudah tersiksa di dunia ini sebelum ke sana. Karena jiwa ini enggak pernah tentram kalau enggak kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah. Apapun dirayu jiwa ini enggak pernah tentram. Tentramnya jiwa ini kelak kalau kembali kepada Allah dan diisi oleh Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kemudian wallahu muhitum bil kafirin. Inilah akhir Allah beritahu kepada kita mengenai perjalanan orang-orang munafik. Kaum munafikin dengan semua sifat-sifat yang telah kita kaji dalam beberapa pertemuan itu. Kaum munafikin dengan dua sifat yang ada, dengan dua contoh yang ada, dan masih banyak contoh-contoh nanti apabila kita sampai pada ayat-ayatnya. Contoh-contoh mengenai mereka. Semua itu adalah pelajaran besar bagi pembaca Al-Quran sepanjang zaman, bahwa Allah abadikan semua ini agar setiap kita mengoreksi adalah apakah ada penyakit-penyakit itu ada pada kita atau tidak. Karena penyakit itu bukan tidak bisa mampir pada kita. Kita bukan maksum. Bisa saja hal-hal itu mampir pada kita. Tapi kita bisa mengoreksi diri. Diri kita ini nggak pernah bohong dengan kita, pasti jujur dengan kita. Karena itu Allah gambarkan jiwa manusia itu adalah mahkamah kecil yang ada pada hati kita sebelum kita pergi ke mahkamah yang agung kelak di hadapan Allah. Itu Allah pernah gandengkan berkaitan dengan hari kiamat yang merupakan mahkamah Allah terbesar kelak di sana, untuk memberikan hukum pada setiap manusia. Yang jelek mendapatkan sanksinya dan yang baik memperoleh pahalanya. Tetapi kita masing-masing ini ada mahkamah, sehingga Allah gandengkan dalam firman-Nya la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ini mahkamah kecil, dan sana hari kiamat mahkamah besar. Karena itu segala sesuatu bisa kita lihat dari sini, dan jiwa kita tidak pernah bisa bohong dengan kita. Pasti akan jujur dengan kita. Kita pandai, bisa kita berpura-pura. Kita bisa melakukan apapun seperti sinetron sebenarnya. Tapi kita pada diri kita paling mengetahui apa sebenarnya yang ada pada diri kita. Kemudian amal perbuatan kita ini juga bisa kita lihat bagaimana kesan amal itu. Masih ingat mungkin
kalau ini merupakan ulangan. Ada seorang tanya pada Imam Ali. Orang ini mewakili kita semuanya. Orang tanya, ya Imam, bagaimana aku bisa tahu kalau sholatku ini diterima oleh Allah? Insya Allah semua kita juga tanya semacam itu, pertanyaan kita itu. Imam jawabannya simpel. Imam nggak mengatakan, lihat cara wudumu bagaimana. Imam itu hal-hal sudah pasti mungkin dikaji. Imam cuma berkata begini, lihat sampai di mana sholatmu itu mencegah mungkar dari dirimu. Sampai di mana sholatmu itu mencegah fahsya dan mungkar, sampai disitulah diterimanya sholatmu. Hal-hal semacam ini kita bisa lihat diri kita. Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita mau tahu diterima atau tidak sholat kita, kita tanya pada diri kita, sampai di mana sholat ini mencegah fahsya dan mungkar dalam kehidupan kita. Dan semacam ini banyak. Bisa kita tanya pada diri kita, dan pasti diri itu akan menjawab. Karena sepandai kita memberi alasan, tetap hati maha mengetahui. Balil insanu ala nafsihi basiratun walau alqa ma'adhirah. Sebelum saya akhiri, ada ungkapan dari Ibnu Abbas berkaitan kalau kita mendengarkan petir dan semua ini. Karena petir dan semua ini, para malaikat juga bertasbih kepada Allah. Petir itu juga bertasbih kepada Allah. Yusabbihur ra'd, petir bertasbih kepada Allah. Bahkan seluruh makhluknya bertasbih. Wa in min syai' illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihah. Ibnu Abbas pernah berkata begini, siapa orang yang mendengarkan petir kemudian ia berkata, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika mendengar petir berkata, subhana alladzi yusabbihur ra'du bihamdih, maha suci Allah yang petir juga bertasbih dengan kebesaran Allah. Wal malaikatu min khifatih, para malaikat pun bertasbih dengan takutnya kepada Allah. Kemudian diteruskan, innallah wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Kata Ibnu Abbas, kalau dia setelah baca itu terkena lintah, kena petir itu sehingga mati, maka dia mati atas dinul Islam, mati dalam rangka membawa al-Islam yang ada pada dirinya. Karena itu kadang-kadang kita jangan bermain ketika ada petir semuanya. Memang menakutkan, tanda-tanda ayatullah. Dalam beberapa buku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mendengar petir, beliau berdoa begini, Allahumma la taqtulna bighadabik wa la tuhlikna bi'adzabik wa afina qabla dhalik. Ya Allah, jangan bunuh kami dengan kemarahanmu, jangan hancurkan kami dengan siksaanmu, dan berilah ampunan bagi kami sebelum semua itu. Karena setiap saat ini kan Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya. Jangan pernah Allah ceritakan dalam satu Quran, ada satu bangsa, satu umat melihat awan begitu mendung, mereka gembira, hujan mau turun, ternyata kegembiraan mereka itu terbalik, bukan hujan yang turun, Allah menurunkan azab, wa na'udzubillah. Inilah kajian akhir kita dengan Al-Munafiqun. Maka minggu yang akan datang kita sudah mulai masuk pada ayat lain, keluar dari pembagian orang tiga itu, mulai masuk ayat mengenai ibadah. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita, Allah keluarkan dari hati kita semua penyakit-penyakit yang membawa kita kepada kenifakan, dan Allah isi hati kita dengan cahaya Allah sehingga kita melewati semua keadaan ini menuju kepada Allah dengan terang benderang. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, salli ala Muhammad wa ali Muhammad, fawaffiqna fa innahu la tawfiqa illa tawfiqah, fayassir lana umurana fa innahu la yusra illa ma yassart, فسهل لنا أمورنا فإنه لا سهل إلا ما سهلت، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.